Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Yayati yang terkena kutuk pasu dari Resi Sukra. Ia ingin menukar ketuaannya dengan salah satu dari kelima putranya. Tapi satu demi satu mereka menolak. Dan putra yang terakhirlah yang kemudian menyanggupinya, yaitu Puru. Bagaimana kisah kelanjutannya? Simak bersama-sama. Resi Mandawya adalah seorang resi yang telah memperoleh kekuatan jiwa dan menguasai pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Ia mengisi hari-harinya dengan bertapa dan melaksanakan kebajikan sesuai ajaran suci. Ia tinggal di sebuah pertapaan di tengah hutan. Pada suatu hari, ketika ia sedang kusyuk bertapa menyatukan jiwa dan pikirannya di bawah batang pohon rindang di luar pondoknya, datang segerombolan penyamun ke pertapaannya. Mereka melarikan diri ke dalam hutan, dikejar-kejar bala tentara kerajaan. Mereka mengira akan aman di dalam pertapaan itu. Para penyamun itu bersembunyi di sudut pertapaan dan menyembunyikan harta mereka di sana. Sementara itu, bala tentara kerajaan mengikuti jejak mereka sampai ke pertapaan itu. Pemimpin bala tentara kerajaan melihat Resi Mandawya yang sedang kusyuk bertapa, tapi ia tidak menghormatinya. Dengan suara keras ia berkata kepada pertapa itu, "Hei pertapa, apakah kau melihat perampok lewat di sekitar sini? Ke arah mana mereka pergi? Jawablah segera, agar kami bisa menangkap mereka." Resi Mandawya yang benar-benar sedang kusyuk beryoga tidak menjawab apapun. Pemimpin itu mengulangi pertanyaannya dengan kasar, tetapi resi itu tidak mendengar apa-apa karena kusyuk bertapa. Sementara itu, beberapa prajurit memasuki pertapaan dan menggeledah pondok sang pertapa. Mereka menemukan barang-barang rampokan di sana. Segera saja mereka melaporkan penemuan itu kepada sang pemimpin. Mendengar itu, sang pemimpin merintahkan pasukannya untuk menyerbu pertapaan itu. Memang benar, semua barang curian mereka ditemukan di sana. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan para perampok yang bersembunyi di situ. Pemimpin bantara kerajaan itu berpikir, "Sekarang aku tahu mengapa Brahmana ini pura-pura diam dan tenggelam dalam semadinya. Sesungguhnya dialah kepala para penyamun itu. Dialah yang merencanakan perampokan ini." Kemudian ia merintahkan anak buahnya mengurung pertapaan itu. Sementara ia pergi melapor ke istana bahwa Resi Mandawya telah ditangkap dan semua barang rampokan ditemukan di pertapaannya. Raja sangat marah mendengar kelancangan kepala perampok yang berani menyamar sebagai seorang resi yang disegani. Tanpa memeriksa laporan itu dengan cermat, raja langsung memerintahkan agar penjahat licik itu disiksa dengan tombak. Pemimpin bala tentara itu segera kembali ke pertapaan dan memerintahkan prajurit-prajuritnya menusuki tubuh resi itu dengan tombak. Setelah puas menusuk-nusuk tubuh resi itu, mereka memancangnya dengan tombak. Mereka meninggalkan sang resi dalam keadaan terpancang di ujung tombak yang ditegakkan. Kemudian mereka kembali ke istana untuk mempersembahkan semua barang rampokan. Sebagai orang suci, meskipun tubuhnya hancur ditusuk-tusuk tombak, Resi Mandawya tidak mati, ia tetap hidup karena kekuatan yoganya. Kabar tentang apa yang menimpa Resi Mandawya tersebar ke seluruh hutan.
Para resi yang tinggal di bagian lain hutan itu berdatangan ke pertapaan Resi Mandawya dan menanyakan apa yang menyebabkan sang resi menderita seperti itu. Resi Mandawya menjawab, "Siapa yang disalahkan? Bala tentara raja hanya melaksanakan tugas mereka, yaitu melindungi rakyat dari para penjahat. Dan para penjahat memang harus dihukum." Raja terkejut dan cemas ketika mendengar bahwa resi yang telah ditusuk-tusuk dan dipancangkan dengan tombak ternyata masih hidup dan sedang dikerumuni resi-resi yang bertapa di hutan. Segera ia memerintahkan para tentaranya mengawalnya pergi ke hutan. Sampainya di sana, raja memerintahkan agar resi itu diturunkan dari tombak. Kemudian ia berlutut sambil menyembah dan meminta ampun atas perbuatan keji yang ia perintahkan. Resi Mandawya sama sekali tidak marah pada raja. Setelah memaafkan raja, ia segera menghadap Begawan Dharma, pewarta keadilan suci yang sedang duduk di singgasananya. Sampai di sana, ia bertanya kepada Begawan Dharma, "Kejahatan apakah yang telah kulakukan hingga aku menerima hukuman seperti ini?" Begawan Dharma yang mengetahui kesaktian Resi Mandawya menjawab dengan hati-hati, "Wahai Resi Mandawya, tanpa kau sadari engkau sering menyiksa burung dan kumbang. Kebaikan dan kejahatan sekecil apapun pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal." Resi Mandawya terkejut mendengar jawaban Begawan Dharma. Ia bertanya lagi, "Kapankah aku berbuat kesalahan itu?" Begawan Dharma menjawab, "Ketika engkau masih kanak-kanak." Resi Mandawya lalu mengucapkan kutuk pastu kepada Begawan Dharma. "Hukuman yang engkau putuskan sungguh keterlaluan, jauh melampaui batas kesalahan yang diperbuat oleh kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa. Karena itu, lahirlah engkau ke dunia sebagai manusia." Begawan Dharma yang dikutuk pastu oleh Resi Mandawya menitis, berinkarnasi dan terlahir ke dunia sebagai Widura, yaitu pelayan Ratu Ambalika, istri Maharaja Wicitrawirya. Kelak Widura yang sesungguhnya adalah inkarnasi Begawan Dharma disegani orang-orang sebagai seorang Mahatma yang sakti dan mumpuni dalam ilmu pengetahuan tentang Dharma, peradilan, sastra, dan ketatanegaraan. Widura tidak pernah mempunyai ambisi apapun dan sama sekali tidak pernah marah. Kemudian Bhisma mengangkatnya sebagai penasihat utama Raja Dhritarashtra ketika Widura baru berumur belasan tahun. Menurut Begawan Vyasa, tak ada orang yang bisa menandingi Widura di ketiga dunia ini, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kebajikan. Suatu ketika Dhritarashtra mengizinkan anak-anaknya berjudi dadu. Widura segera menyembah di kakinya sambil berkata, "Oh tuanku Raja, hamba tak dapat menyetujui perbuatan itu. Putra-putra tuanku akan berselisih dan berseteru karena berjudi. Mohon paduka renungkan kata-kata hamba dan jangan izinkan mereka berjudi." Sayang sekali Maharaja Dhritarashtra berwatak lemah. Cintanya yang sangat mendalam kepada putra-putranya membuatnya tak kuasa menolak permintaan mereka. Ia bahkan meminta Yudhistira agar mau menerima undangan Kaurawa untuk